Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Arman Saputra. Saya adalah mahasiswa UT dari Pokjar Kuala Lumpur. Di video yang singkat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari gagasan tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Hendrianto selaku dosen pembimbing tutor bahasa Indonesia dan seluruh teman-teman mahasiswa UT di mana saja Anda berada. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita sampai saat ini. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas tuntunan dan bimbingannya lah sehingga kita bisa sampai di titik ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui apa virus corona atau COVID-19 itu. Virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awal kemunculan COVID-19 pertama kali muncul diduga di pasar hewan kota Wuhan, Cina. Sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya wabah virus corona, timbul berbagai masalah. Sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara, salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku, guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan social distancing tersebut mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun, ternyata kebijakan tersebut tidak dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Hingga kini, kasus positif virus corona masih mengalami peningkatan. Untuk melindungi diri dari paparan COVID-19, penting untuk masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus ini. Di samping itu, sangat dianjurkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa cara bagaimana cara mencegah COVID dan tips menjaga pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Cara yang pertama dalam melakukan pencegahan COVID-19 adalah vaksin COVID-19. Salah satu cara mencegah COVID-19 yang efektif adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin COVID-19 terbukti dapat mengurangi risiko terinfeksi virus corona. Cara yang kedua adalah memakai masker. Virus corona menular dari droplet yang terhirup masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Oleh karena itu, memakai masker merupakan cara yang efektif untuk mencegah COVID-19. Cara yang ketiga adalah mencuci tangan. Virus corona juga dapat hinggap di tangan. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk membunuh virus corona. Cara yang keempat, menggunakan hand sanitizer. Jika tidak bisa mencuci tangan, maka selalu sediakan hand sanitizer. Kandungan dalam hand sanitizer terbukti ampuh membunuh virus corona. Cara yang kelima, jangan menyentuh bagian wajah. Hindari untuk menyentuh bagian wajah dengan tangan. Menyentuh wajah dengan tangan meningkatkan risiko terkena virus corona. Cara yang keenam adalah hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak dengan orang minimal 1,5 sampai 2 meter untuk mencegah penularan virus corona. Ada beberapa tips untuk memulai pola hidup sehat di tengah pandemi COVID-19, yaitu tips pertama adalah
istirahat yang cukup. Walaupun bekerja dari rumah, tapi istirahat dan tidur jadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Tidur malam yang cukup akan membantu kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk peningkatan sistem kekebalan tubuh. Tips yang kedua adalah mengonsumsi makanan bergizi. Makanan siap saji dan makanan instan memang menggoda. Namun, di waktu seperti ini ada baiknya jika kita perbanyak konsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan sayur dan buah-buahan dan vitamin. Tips yang ketiga adalah aktif bergerak dan rutin berolahraga. Di rumah saja bukan berarti bisa malas-malasan. Justru kita harus lebih aktif dan lebih banyak bergerak agar tubuh tetap fit dan sehat. Cobalah untuk rutin berolahraga. Dan tips yang keempat adalah menjaga higienitas. Walaupun berada di dalam rumah untuk waktu yang cukup lama, kita tetap harus memprioritaskan kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Pastikan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik secara berkala. Seperti sebelum dan setelah makan, setelah dari toilet, setelah beraktivitas, dan jika tangan sedang kotor. Jika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Demikian uraian mencegah COVID-19 dan tips menjaga pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Salam sehat, salam tangguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.